Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Penuntut Ilmu Fisika, Instrumentasi dan Kontrol, serta Thalibul Ilmi, Ilmu Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai ilmu matematika dasar ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai berbagai macam bilangan ya. Pada bab pendahuluan ini, yaitu bab 0, kita telah membahas berbagai macam bilangan ya di pertemuan sebelumnya, dimana di sana telah dijelaskan apa yang namanya bilangan asli, kemudian ada bilangan bulat atau integer ya, bilangan asli atau bilangan natural, ada bilangan integer, bilangan bulat ya, kemudian ada bilangan rasional, dan juga ada bilangan irasional ya, yang kesemua 4 jenis bilangan itu masuk ke dalam himpunan bilangan real. Kemudian telah dijelaskan juga ada yang namanya bilangan imajiner ya, yaitu akar dari -1 yang dilambangkan dengan I. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa himpunan bilangan real dan himpunan bilangan imajiner itu tercakup dalam himpunan bilangan kompleks ya, yang dimana bilangan kompleks tersebut memiliki bagian dari bilangan real dan bilangan imajinernya. Pada kesempatan kali ini ya kita membahas mengenai bab 0.2 ya, bab pendahuluan bab 0.2, yaitu sedikit tentang logika matematik ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja ya menuju pembahasan sedikit tentang logika matematika. Di sini ya, di dalam dunia matematika itu teman-teman ada yang dinamakan teorema-teorema ya, teorema dasar tentang aritmetika contohnya, atau teorema tentang Pythagoras ya. Nah, itu yang namanya teorema itu ternyata itu adalah hasil-hasil atau kesimpulan penting ya, hasil-hasil penting dari pembahasan suatu bab di dalam ilmu matematika. Itu adalah dinamakan dengan teorema ya, seperti itu. Kemudian teorema-teorema matematika itu juga ternyata memerlukan pembuktian ya di sini. Setiap teorema matematika itu sangat memerlukan pembuktian. Setiap orang itu harus memiliki kesimpulan yang sama terhadap teorema matematika tersebut ya. Jadi bisa diterima secara akal, secara general gitu, secara umum oleh seluruh orang bisa diterima teorema-teorema tersebut dengan apabila dijabarkan pembuktiannya, semua orang akan menerima ya, seperti itu. Terus itu adalah teorema yang memerlukan pembuktian ya. Sementara ada juga yang dinamakan dengan aksioma di dalam dunia matematika itu. Yang aksioma ini adalah satu hal yang diterima begitu saja ya, dan tidak memerlukan pembuktian. Yakni kalau kita jabarkan itu sama saja dengan definisi ya. Definisi kan semua orang diperkenalkan ya terhadap sesuatu, maka dia diterima dulu gitu, tidak memerlukan pembuktian, sehingga aksioma ini atau aksiom ya tidak memerlukan pembuktian ya, seperti itu. Kemudian juga ya di dalam dunia matematika ini teorema-teorema dalam matematika itu kebanyakan bisa dinyatakan seperti berikutnya ya. Jika P benar maka Q benar ya di sini. Atau dinyatakan ulang dengan bentuk seperti itu, yaitu jika P maka Q gitu ya. Dan dinyatakan dalam simbol matematikanya seperti ini ya, lambangnya P, kemudian ada tanda panah seperti ini ya, tanda panah menuju pernyataan Q ya, pernyataan P ada tanda panah yang arahnya menuju pernyataan Q. Sementara dibacanya itu adalah sebagai P itu mengimplikasikan Q, pernyataan P mengimplikasikan pernyataan Q ya, seperti itu. Jadi di sini yang dinamakan pernyataan P ini dinamakan sebagai hipotesis, dan yang pernyataan Q-nya itu dinamakan sebagai kesimpulan dari sebuah teorema ya, seperti itu. Kita coba contohkan ya di sini, contoh teorema tentang Budi di sini seperti berikut. Pernyataan P-nya adalah Budi orang Sunda. Budi adalah orang Sunda ya. Kemudian pernyataan Q-nya, Budi adalah orang Indonesia. Jadi kita bisa membuat teorema seperti ini ya. Jika Budi orang Sunda,
maka mengimplikasikan Budi tersebut adalah orang Indonesia ya, seperti itu. P mengimplikasikan Ki. Oke, jelas ya di sini. Kemudian itu apabila kita nyatakan dalam notasi matematik ya, dua pernyataan tersebut. Di sini ini disebut teorema. Teoremanya ini ya, teorema. Ini V-nya sebagai hipotesisnya dan Q sebagai kesimpulan dari teoremanya. Jadi seperti itu. Cuman di sini juga kita bisa membalik tanda panahnya ya, yaitu pernyataannya dibalik menjadi Q mengimplikasikan P. Seperti ini. Pernyataan ini juga apabila kita jabarkan ya, ini tidak tentu benar gitu ya. Apabila P mengimplikasikan Q, maka Q tidak berarti mengimplikasikan P ya, seperti itu. Jadi pernyataan ini itu tidak setara dengan pernyataan sebelumnya, tidak setara dengan pernyataan P mengimplikasikan Q. Apabila kita contohkan dalam kata-kata ya di sini, jadi seperti ini. Apabila Budi orang Indonesia, maka Budi orang Sunda. Ini belum tentu benar ya pernyataan Q. Apabila pernyataan P mengimplikasikan Q ini sudah benar, misalkan sudah benar, sudah terbukti ya benar, maka pernyataan sebaliknya ini Q mengimplikasikan P ini belum tentu benar gitu ya. Jadi apabila Budi orang Indonesia, maka Budi orang Sunda, ya itu belum tentu gitu. Karena di Indonesia itu banyak suku-suku selain suku Sunda, seperti suku Padang ya, suku Aceh, ada suku Jawa ya, kemudian NTB, NTT dan lain-lain ya. Jadi sehingga di sini pernyataan sebaliknya itu tidak akan setara dengan pernyataan sebelumnya. Dalam kasus ini tidak setara ya, seperti itu. Namun demikian ya, kita pernyataan-pernyataan teorema itu tentang Budi yang di atas itu dapat diambil negasinya dan menghasilkan pernyataan yang setara dengan P mengimplikasikan Q, yaitu pernyataan ini ya, negasi Q mengimplikasikan negasi P ya, atau dalam kata-kata kita nyatakan apabila Budi bukan orang Indonesia ya, maka Budi bukanlah orang Sunda, seperti itu ya. Ini setara nih, pernyataan negasi Q setara dengan mengimplikasikan negasi P setara dengan pernyataan P mengimplikasikan Q ya, seperti itu. Nah, apabila kita ya di dalam kegiatan pembuktian ya ingin membuktikan pernyataan atau teorema P mengimplikasikan Q, namun menggunakan pernyataan negasi Q mengimplikasikan negasi P, maka di sini disebut dengan pembuktian dengan kontrapositif ya, karena di sini pernyataan negasi Q mengimplikasikan negasi P disebutnya pernyataan itu kontrapositif dengan pernyataan P mengimplikasikan Q ya, seperti itu. Dan apabila kita membuktikan pernyataan P mengimplikasikan Q ini dengan metode, kita menggunakan metode ini membuktikan pernyataan negasi Q mengimplikasikan negasi P, maka kita telah melakukan suatu metode pembuktian dengan cara kontrapositif ya, seperti itu. Kita ambil contoh ya, contohnya di sini contoh kasus ya, ada contoh kasus. Buktikanlah jika n kuadrat adalah genap, maka n adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Kita tentukan pernyataan P-nya yang mana, pernyataan Q-nya yang mana ya. Pernyataan P-nya adalah yang ini. N kuadrat adalah bilangan genap. Kemudian pernyataan Q-nya adalah N adalah bilangan genap ya, seperti itu. Jadi jika apabila kita tuliskan sebagai teorema ya, sebagai bentuk teorema, maka
tuliskan seperti ini ya. P mengimplikasikan Q, yakni jika n kuadrat adalah bilangan genap, maka n adalah bilangan genap ya, seperti itu. Seperti contoh kasus, buktikanlah ini teoremanya berarti ya. Dari sini, dari kata-kata ini hingga kata-katanya sampai di sini itu dirangkum dengan lambang P mengimplikasikan Q, seperti itu. Coba kita buktikan dengan metode yang telah tadi dijelaskan tadi ya, yaitu dengan kontrapositif, metode kontrapositif. Jadi metodenya kontrapositif ya. Di sini ada kesalahan ketik. Misal ya, kita ambil cara pembuktian dengan kontrapositif, maka kita perlu membuktikan negasi Q itu mengimplikasikan negasi P. Kita asumsikan berarti di sini kita buat pernyataan negasi Q-nya ya. Karena Q-nya adalah n adalah bilangan genap, maka negasi Q-nya n adalah bilangan bukan genap, yaitu bilangan ganjil ya. Di sini n adalah bilangan ganjil. Kemudian untuk negasi P-nya, karena pernyataan P-nya adalah n kuadrat adalah bilangan genap ya. Ini pernyataan ya, di sini harusnya titik 2. Ini titik 2 ya. N kuadrat adalah bilangan genap, maka negasi P-nya adalah n kuadrat adalah bukan bilangan genap, yaitu berarti bilangan ganjil ya, seperti itu. Jadi kita membuktikan ini, kita membuktikan pernyataan P mengimplikasikan Q dengan cara kontrapositif, yaitu dengan cara membuktikan pernyataan negasi Q mengimplikasikan negasi P ya. Jadi kita asumsikan pernyataan negasi Q ini benar dulu, yaitu n adalah bilangan ganjil ya. N adalah bilangan ganjil, sehingga akan ada bilangan bulat K yang memenuhi seperti ini ya. N sama dengan 2K plus 1, dimana N sama dengan 2K plus 1 ini dengan K-nya elemen bilangan bulat ya. K-nya elemen bilangan bulat. Di sini sudah dituliskan K-nya elemen dari bilangan bulat, maka setiap nilai K berapapun, maka ini akan menghasilkan nilai N yang ganjil ya. Sehingga ini pola bilangan ganjil ya, 2K plus 1 itu. Jadi untuk setiap N yang ganjil memenuhi ya, berapapun nilai K-nya, berapapun bilangan bulat K-nya. Kemudian kita coba, karena kita ingin membuktikan negasi Q mengimplikasikan negasi P, yakni apabila n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil, seperti itu ya. Maka kita cari n kuadratnya di sini bentuknya seperti apa gitu. Jadi kita kuadratkan 2K plus 1 ya, n kuadrat sama dengan 2K plus 1 nya kita kuadratkan menjadi ini dikuadratkan jadi 4K kuadrat plus 4K plus 1 ya. Sini kemudian kita coba ganti, memperkenalkan bilangan B, yang elemen bilangan B ini juga elemen dari bilangan bulat ya, elemen dari bilangan bulat, dengan B sama dengan 2K kuadrat plus 2K, sehingga pernyataan n kuadrat kita bisa rubah menjadi 2 kali B plus 1 ya. Di ini pernyataan ini dengan nilai B nya adalah B itu sama dengan 2K kuadrat plus 2K, yang termasuk bilangan bulat juga ya, bilangan B ini. Di situ seperti itu. Kemudian maka di sini pernyataan n kuadrat 2B plus 1 ini sudah merupakan pola untuk bilangan ganjil ya. N kuadrat sama dengan 2B plus 1 ini sudah menjadi pola bilangan ganjil. Berarti tadi apabila n ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil, itu sudah terbukti ya. Pernyataan ini, pernyataan negasi Q mengimplikasikan negasi P ini sudah terbukti benar, seperti itu. Karena pernyataan ini sudah terbukti benar, maka pernyataan P mengimplikasikan Q juga otomatis jadi sudah terbukti benar dengan benarnya pernyataan negasi Q mengimplikasikan negasi P, seperti itu ya. Nah, ini kesimpulannya, karena negasi Q itu mengimplikasikan negasi P terbukti benar, maka otomatis ya V mengimplikasikan Q juga sudah terbukti benar ya, seperti itu. Jadi di sini kadang juga ya ada kasus di mana kedua pernyataan teorema P mengimplikasikan Q itu benar, dan juga Q juga mengimplikasikan P ya, seperti ini.
dalam kasus ini kita tuliskan V, tanda panahnya jadi ada dua ya, V benar jika dan hanya jika Q adalah benar ya, seperti itu cara membacanya. Seperti dalam contoh kasus yang barusan ya di sini, yaitu contoh kasus n kuadrat adalah jika n kuadrat adalah genap, maka n adalah bilangan genap, yaitu pernyataan P mengimplikasikan Q ya. Ternyata pernyataan ini kan sudah terbukti benar ya, tadi sebelumnya kita coba buktikan. Namun pernyataan sebaliknya pun, jika n adalah genap maka n kuadrat juga adalah bilangan genap pun, ternyata pernyataan tersebut juga pernyataan yang benar ya. Q mengimplikasikan P juga gitu, seperti jadi di situ P mengimplikasikan Q benar, Q juga benar ya mengimplikasikan P. Cara membuktikannya yang Q mengimplikasikan P seperti apa ya? Seperti ini. Jika n adalah bilangan genap ya, kita tuliskan n sebagai pola bilangan genap, yaitu n kali 2k ya, dimana k ini kita perkenalkan sebagai elemen dari bilangan asli ya, seperti itu, bilangan bulat, elemen dari bilangan bulat, sehingga n ini adalah pasti bilangan genap ya, mau berapapun nilai k nya, karena bilangan bulat kan mau 1, 2, 3 ya, berarti n nya ini sudah menjadi bilangan genap ya. Kemudian kita buktikan n kuadrat juga ternyata jika n adalah genap maka n kuadrat juga adalah bilangan genap. Kita buktikan n kuadratnya itu apakah bilangan genap juga. Kita buktikan ya, kita kuadratkan 2k nya menjadi n kuadrat itu adalah sama dengan 4k kuadrat ya, seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa pisahkan ya, 4k kuadrat itu adalah sama dengan 2 dikali 2k kuadrat. Nah, k kuadrat 2k kuadrat ini kita misalkan dengan suatu bilangan lain, yaitu b ya, dimana b ini adalah elemen dari bilangan bulat juga, yang nilainya adalah nilai b itu adalah 2k kuadrat ya, seperti itu. Maaf ini ya, bentar dulu, n kuadrat sama dengan 2b, dimana b nya adalah 2k kuadrat ya, b sama dengan 2k kuadrat, seperti itu. Dan b juga adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, ini ya, kita perkenalkan nilai b, sehingga n kuadrat kita bisa tuliskan sebagai 2 dikali b ya, 2 dikali b. Nah, 2 kali b ini kan sudah jelas ini adalah pola dari bilangan genap ya, n sama dengan 2 dikali b, ini adalah pola bilangan genap ya, pola untuk setiap bilangan genap, untuk bilangan genap. Sehingga sudah terbukti benar ya, apabila n adalah bilangan genap maka n kuadrat pun ternyata adalah bilangan genap. Sehingga di sini pernyataan V mengimplikasikan Q benar juga pernyataan Q mengimplikasikan V, seperti itu. Jadi penulisan seharusnya kita tulis sebagai V itu benar jika dan hanya jika ya, seperti ini. Q itu benar ya, seperti itu. V benar jika dan hanya jika Q juga benar ya, seperti itu ya. Begitu teman-teman, semoga bisa dipaham ya. Oke, itu adalah salah satu contoh pembuktian dengan metode kontrapositif ya. Sementara beberapa metode pembuktian di dalam dunia matematika itu juga tidak hanya itu, kita coba perkenalkan beberapa ya di sini, tidak semua. Yang pertama ya, metode pembuktian teorema itu ada yang disebut dengan metode langsung atau direct method, yakni di sini kita membangun argumen-argumen ya, membangun argumen-argumen, asumsi-asumsi menggunakan sederet pernyataan sederhana, di mana setiap satu pernyataan itu terkait mengikuti pernyataan sebelumnya ya, seperti itu. Hingga jadi terkait dan mengikuti pernyataan sebelumnya, juga tidak saling bertentangan ya antara satu pernyataan dengan satu pernyataan yang lainnya, sampai teorema dan hipotesis kesimpulan tersebut terbukti ya secara logika ya, seperti itu. Jadi kita membangun argumen-argumen, kita membangun pernyataan-pernyataan
yang saling berkait satu dengan yang lainnya, kemudian hingga sampai terhadap kesimpulan teorema tersebut ya. Di sini kita contohkan seperti ini ya. Kita kasih contoh kasus apabila diberikan n dan m ya adalah dua buah integer, yaitu dua buah bilangan bulat ya. Buktikanlah yang pertama, jika n dan m keduanya genap, maka n plus m adalah genap ya. Kita diminta membuktikan ini. Jadi kita tuliskan dulu pernyataan P-nya. Pernyataan P-nya adalah n, kita titik 2 di sini ya. N dan m adalah bilangan genap. Adalah bilangan genap ya. Bilangan genap. Kemudian pernyataan Q-nya titik 2 n plus m adalah bilangan genap. Kita buat logika teoremanya dalam bentuk kata-kata simbol matematis ya. Di sini kita buat berarti P, buktikanlah P mengimplikasikan Q, yaitu jika n dan m adalah bilangan genap ya, keduanya genap, maka n plus m adalah genap ya. Kita diminta membuktikan ini. Kita konstruksi deretan pernyataan yang kita ketahui ya. Yang pertama, pernyataan yang pertama, karena n dan m adalah bilangan genap, maka karena n dan m genap, maka ada bilangan I dan J ya. Kita misalkan I dan J bilangan genap I dan J ya. Ada bilangan genap I dan J yang bisa mengungkapkan n dan m ya. Dengan n nya 2i misalkan ya, terus m nya sama dengan 2j. Nah di sini sudah menjadi pola bilangan genap ya, karena mau berapapun i dan j nya, n dan m sudah pasti akan menghasilkan nilai bilangan genap ya, seperti itu. Kemudian itu adalah argumen yang pertama. Karena kita mengasumsikan n dan m adalah bilangan genap, maka muncullah argumen ini ya, n sama dengan 2i, m sama dengan 2j ya, seperti itu. Sedangkan i dan j nya, i dan j adalah elemen dari bilangan bulat ya, seperti ini. Kemudian buktikanlah Q ya. Kita akan mencoba mencari apakah n plus m itu benar bilangan genap ya, apabila n dan m nya adalah bilangan genap keduanya. Kita mencari argumen ini ya, n plus m itu seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi apabila kita jumlahkan, maka n plus m itu di situ adalah 2i plus 2j, seperti itu. Nah, dan apabila kita bisa tuliskan lagi, maka n plus m adalah 2i plus j ya, 2 dalam kurung i plus j. Apabila kita definisikan i plus j itu adalah misalkan suatu bilangan yang kita simbolkan dengan contohnya b ya, dengan b adalah elemen bilangan bulat juga, maka kita bisa bentuk n plus m itu adalah sama dengan 2b. N plus m sama dengan 2b. Mau berapapun nilai b nya, maka di sini sudah terbukti ya bahwa ini adalah pola bilangan genap. Sehingga ini sampai di sini ini sudah terbukti bahwa P mengimplikasikan Q ya, seperti itu. Teorema ini sudah terbukti. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Kemudian ada teorema yang kedua,
Ini baru teorema yang pertama. Kita masuk ke teorema yang kedua. Kita baca ya teoremanya. Jika n dan m keduanya ganjil, maka n plus m adalah bilangan genap ya. Jika n dan m adalah ganjil, maka n plus m adalah bilangan genap. Jadi sekarang P-nya adalah, pernyataan P-nya n dan m adalah bilangan ganjil, ya. Kemudian Q-nya n plus m adalah genap. Kita diminta membuktikan sama ya seperti tadi, pernyataan P mengimplikasikan pernyataan Q. Jadi kita buat argumen-argumen yang terlebih dahulu, yaitu karena kita asumsikan n dan m adalah bilangan ganjil, ya, maka ada bilangannya, maka ada bilangan I dan J yang memenuhi n sama dengan 2I, m sama dengan 2J contohnya ya, dengan I dan J adalah elemen dari bilangan bulat, ya, seperti itu. Oke. Sorry ya, di sini karena ganjil maka ini plus 1 ya di sininya. Nah, ini adalah pola untuk bilangan-bilangan ganjil ya. Kemudian kita cari n plus m-nya ya. Kita buktikan n plus m apakah dia adalah genap dengan cara seperti ini ya. Yakni 2 kali I plus J ya. Kita sudah jumlahkan ke sini ke bawah. Ini dijumlahkan ya. Ini pun sama tadi dijumlahkan. Jadi ini ditambah 2. Seperti itu ya. Sekarang apabila kita perkenalkan seperti tadi, sebuah bilangan B yang nilainya adalah I plus J dengan B adalah elemen dari bilangan bulat, maka kita bisa tuliskan ini 2B plus 2 ya, seperti itu. Atau kita bisa tuliskan 2 dikali B plus 1 ya, seperti ini. Nah, n plus m sampai sini sudah terbukti benar nih. Pernyataan n plus m adalah bilangan genap sudah terbukti benar, karena mau berapapun b-nya di sini, mau berapapun nilai b-nya, ini pernyataan n plus m ini sudah pola bilangan genap ya, sudah pasti menghasilkan bilangan yang genap. Seperti itu ya. Itu adalah teorema yang kedua. Kita sudah buktikan ya. Ini terbukti. Jadi kita tuliskan ya, proved telah terbukti. Ini juga proved telah terbukti ya. Kita lanjutkan, ada contoh yang ketiga ya, yaitu contoh yang ketiga, jika salah satu dari n dan m adalah genap dan salah satu yang lainnya adalah ganjil, maka n plus m adalah ganjil. Kita coba buktikan seperti ini ya. Apabila berarti salah satunya harus ada yang ganjil dan satu yang lainnya harus genap ya. Maka di sini kita misalkan n dulu yang genap, misalkan jadi 2k ya, dan m yang ganjilnya yaitu 2k plus 1 misalkan ya, atau 2i dan j ya, 2i dan 2j plus 1. Atau apabila kasus yang lainnya, yakni m yang genap ya, akan m sama dengan 2i dan n nya yang ganjil, yaitu 2j plus 1. Seperti ini, dimana i dan j sama seperti tadi ya. I dan j adalah elemen dari bilangan bulat, jadi pernyataan P nya di sini ini ya, pernyataan Q nya ini adalah seluruhnya pernyataan P. Pernyataan Q nya adalah
M plus M bilangan ganjil adalah ganjil. Oke, kita jumlahkan ya N plus M. Apabila kita jumlahkan berarti kita memiliki 2i plus j ditambah 1 ya, seperti itu. Mau yang manapun sama ya, mau yang n nya yang genap atau m nya yang genap dan n nya yang ganjil, maka sama saja ya, hasil penjumlahannya seperti ini. Dan kita perkenalkan lagi bilangan B, yang B itu adalah I plus J ya, I plus J. Kita perkenalkan bilangan B seperti ini, maka kita bisa tulis 2B plus 1 N plus M. Nah, sampai sini juga sudah terbukti nih bahwa pernyataan Q-nya benar ya, yakni jika salah satu dari N dan M adalah bilangan genap dan salah satu yang lainnya adalah ganjil, maka N plus M adalah ganjil. Nah, ini sudah terbukti ya sini. P mengimplikasikan Q terbukti. Ini proved ya, sudah terbukti. Jadi kita tulis lagi ya, biar lebih jelas. Pernyataan P nya adalah salah satu N atau M adalah ganjil dan satu yang lainnya adalah genap ya, seperti itu. Dan yang lainnya genap adalah ganjil dan yang lainnya adalah genap. Maka Q ya, Q-nya N plus M adalah ganjil. Ini sudah terbukti ya dengan metode yang tadi, yaitu metode dengan metode langsung, direct method. Nah, seperti itu ya cara membuktikannya. Kemudian kita coba perkenalkan lagi metode yang lain yang dinamakan dengan metode kontradiksi ya di sini. Jadi di dalam metode kontradiksi ini kita mencoba membuktikan P mengimplikasikan Q ya di sini. Yang ingin kita buktikan adalah ini, P mengimplikasikan Q, yaitu pernyataan P mengimplikasikan pernyataan Q. Ini yang target yang ingin kita buktikan ya sebenarnya. Cuman kita membuktikannya dengan cara kontradiksi, yaitu kita membuktikan dengan cara mencari kontradiksi atau argumen atau asumsi-asumsi ya, mencari kontradiksi dari argumen-argumen atau dari asumsi-asumsi saat mencoba membuktikan P itu mengimplikasikan tidak Q ya, yaitu negasi Q. Jadi di sini kita asumsikan P-nya itu benar, dan yang benar dari ini adalah bukan Q ya, yang bukan Q itulah yang benar. Kemudian kita mencoba membuktikan ini dengan argumen-argumen sampai kita dapatkan kontradiksi ya. Apabila kita dapatkan kontradiksi, artinya yang nanti itu berarti bahwa pernyataan ini tertolak ya. Pernyataan ini not proved, tidak terbukti. Apabila pernyataan ini tidak terbukti, sudah otomatis pernyataan yang P mengimplikasikan Q-nya sudah otomatis terbukti gitu. Sudah otomatis terbukti ya, ini jadi otomatis terbukti atau proved ya. Apabila ininya not proved, maka ini menjadi terbukti ya, ini menjadi proved ya. Ini tidak terbukti karena adanya kontradiksi ya, seperti itu. Saat kita mencoba membuktikan pernyataan P mengimplikasikan negasi Q. Apabila kurang jelas, kita coba berikan contohnya ya. Mohon maaf. Lanjutnya kita berikan contohnya. Diberikan A sebagai bilangan rasional dan B bilangan yang irasional ya. Maka di sini
A plus B adalah bilangan irasional. Jadi kita konstruksi dulu pernyataan-pernyataannya. Pernyataan P-nya adalah A bilangan rasional dan B bilangan irasional. Sementara pernyataan Q-nya adalah A ditambah B adalah bilangan irasional ya. Jadi kita mau membuktikan ini P apabila jika A bilangan rasional dan B bilangan irasional, maka A plus B adalah bilangan irasional ya. P mengimplikasikan Q. Ini yang ingin kita buktikan. Cuman kita membuktikan dengan cara metode kontradiksi ya. Kita coba buktikan yang sebaliknya. Jadi kita buktikan P mengimplikasikan tidak Q atau negasi Q. Coba kita membuktikannya ya, yakni kita asumsikan dulu P benar dan mengimplikasikan bukan Q. Apabila P benar, maka di sini saat A rasional maka akan ada ya. Saat bilangan A adalah bilangan rasional maka ada bilangan P dan Q. Ada bilangan P dan Q ya. P kecil dan Q kecil ya. Yang bisa mengungkapkan A sama dengan P per Q ya, karena A nya adalah bilangan rasional seperti itu. Kan bilangan rasional definisi adalah bilangan yang dapat terbentuk sebagai sebuah pecahan dari bilangan-bilangan bulat ya, dengan P dan Q bilangan bulat tidak nol. Elemen dari bilangan bulat tidak sama dengan nol. Seperti itu ya. Kemudian saat A plus B adalah rasional, maka akan ada juga di sini bilangan yang lain, yaitu bilangan M dan misalkan bilangan M dan N ya. Akan ada bilangan M dan N yang bisa mengungkapkan A plus B di sini. Yang bisa mengungkapkan A plus B. A plus B sama dengan M per N ya, misalkan seperti itu. Karena di sini diasumsikan bahwa A plus B nya adalah rasional, seperti itu ya. Jadi kita coba merunut A plus B itu adalah M per N ya, sementara A nya kita ungkapkan tadi dengan P per Q ya, P per Q plus B sama dengan M per N, sehingga di sini kita pisahkan ruas B nya, B sama dengan M per N dikurangi P per Q ya, seperti itu. Atau kita samakan menyebutnya, maka di sini ada MQ dikurangi PN dibagi dari NQ ya, seperti ini. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari bilangan rasional ya, karena ini adalah bentuk bilangan rasional. Bilangan rasional karena dapat diungkapkan sebagai bentuk pecahan dari pembilangnya dan penyebutnya bilangan bulat ya, seperti itu. Jadi apabila dapat diungkapkan sebagai pecahan yang berbentuk bilangan bulat, maka di sini B-nya adalah bilangan irasional. Sementara tadi kita asumsikan bahwa di pernyataan yang P-nya A bilangan rasional dan B bilangan irasional ya. A rasional maka pernyataan P-nya benar ya, benar semua. Maka di sini ada terjadi kontradiksi ya. Terjadi kontradiksi. Sehingga bentuk B bentuk bilangan rasional ya, B-nya dalam bentuk bilangan rasional itu kontradiksi dengan asumsi yang dari awal di pernyataan P. Ini kontradiksi dengan pernyataan P. Pernyataan P yang diasumsikan benar ya, yang diasumsikan benar, sehingga karena adanya kontradiksi ini sudah otomatis ya, pernyataan ini sudah tidak terbukti benar, yaitu pernyataan P mengimplikasikan negasi Q. Ini sudah not proved ya, sudah not proved.
Sehingga yang terbukti adalah pernyataan sebaliknya, yaitu P mengimplikasikan Q. Ini malah yang terbukti. Dengan ini terbukti tidak benar, maka ini otomatis terbukti benar ya, atau proved. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kan saat A rasional kemudian B itu irasional ya, maka A plus B ini hanya ada dua kemungkinan ya, dia apakah rasional atau irasional gitu ya, rasional. Jadi kemungkinan hanya dua, sementara untuk yang A plus B rasional ini sudah tidak terbukti ya, karena ada terjadi kontradiksi ya, seperti tadi saat kita membuktikan pernyataan A plus B sama dengan rasional, ini terjadi kontradiksi, sehingga yang ini, pernyataan yang inilah yang jadi benar. Karena ini tidak terbukti, maka inilah yang terbukti. A plus B sama dengan bilangan irasional. Seperti itu ya cara membuktikan dengan cara kontradiksi. Mudah-mudahan mudah untuk dipaham ya. Saya lanjutkan. Ada juga tadi ya metode kontrapositif yang sudah kita coba jelaskan di dalam slide ya, sudah contohnya di dalam slide. Terus ada juga metode induksi matematik ya, yang ini akan dibahas sepanjang kalkulus ya. Banyak teorema-teorema di kalkulus itu menggunakan induksi matematik ya, seperti itu. Kemudian ada juga metode pembuktian dengan kasus. Yang metode induksi matematik ini akan kita bahas di bab-bab ketika metode pembuktian tersebut digunakan ya di dalam kalkulus, dibahas di sepanjang kalkulus ya. Intinya seperti itu. Mungkin nomor 5 ini metode pembuktian dengan kasus-kasus tidak saya bahas ya, hanya saya perkenalkan. Ada juga metode pembuktian dengan kasus-kasus seperti itu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya rasa cukup sekian ya untuk pembahasan ilmu matematika bab pendahuluan ini. Berarti kita telah menyelesaikan bagian sedikit tentang logika ya di sini. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu persamaan, pertidaksamaan, dan juga nilai mutlak ya. Mungkin sekian dari saya ya, semoga mudah dipahami dan juga semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya, terutama khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya, bye bye, sehat selalu, semangat ya, seperti itu.